Jadi dari desain tuh ya, keren, desainnya elegan gitu, besar motornya ya. Jadi terbaik di kelasnya gitu. Kayak merek-merek sebelah yang 125 ya nggak berkutik, walaupun Vario ini lagi viral gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Oke, di video kali ini kita mau ngasih tahu kelebihan dari Vario 125 New terbaru 2023. Nah, inilah motornya ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman harus tahu Vario 125 ini adalah upgradean dari Vario 150 ya. Jadi Vario 150 itu sekarang udah nggak produksi lagi. Dan yang Vario 150 itu sudah naik spek ke 160 ya. Jadi ini adalah upgradean dari Vario 150 nih, full body ini. Body semuanya masuk ke sini semua, ke Vario 125. Oke, kita langsung saja ya. Untuk kelebihan pertama di Vario 125 terbaru ini adalah, pertama itu adalah desain ya. Desain mewah ya. Desain mewah, desain lampu sekarang udah LED ya, depan belakang LED. Terus ya terlihat apa namanya, elegan gitu ya. Elegan, terus kayak motor sport gitu, besar gitu ya, motor sport matic lah. Jadi ini cocok banget buat anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda. Apalagi yang kayak tampang-tampang biasa nih, kayak saya pribadi nih. Yang tampangnya biasa-biasa itu, jadi kalau naik motor ini kelihatan keren gitu ya. Nah, itu dari desain ya. Tuh, keren ya lampunya juga tuh. Jadi dia itu desain ini terbaik di kelasnya ya. 125 cc itu terbaik di kelasnya ya, Vario 125, nggak ada lagi yang ngelawan ya. Dari merek sebelah kayak Yamaha, Suzuki yang 125 nya tuh ya kalah ya, kalah banget, kalah jauh ya sama Vario 125 ini. Nah, itu dari desain ya. Nah, kemudian kelebihan yang kedua untuk Vario 125 ini adalah bagasi luas ya. Bagasinya ini jok motor ya, jok motor ini nih. Jadi pas muat untuk helm ya. Untuk helm ya, untuk helm pas banget muat ya. Tuh nih ya, helmnya nih ya. Ya, jadi pas banget dia, besar. Jadi buat tempat-tempat apa juga bisa, gede ya. Tuh. Jadi bagasinya luas ya. Bisa buat helm ya. Bisa buat apa aja lah yang selain helm, pokoknya ya buat bawa-bawa apa gitu ya, asal jangan bawa semen aja gitu. Ya, itu yang kedua ya. Nah, terus yang ketiga ini kelebihan Vario 125 itu adalah performa mesin ya. Jadi mesin Vario ini adalah cc-nya 125 ya, dan juga berpendingin cairan ya, kayak air radiator gitu ya. Jadi performanya lebih mantap ya. Performa motor yang ada radiatornya itu lebih mantap ya, lebih ringan ya. Dan ringan gitu, dibawanya ringan, enteng gitu, akselerasi cepat. Nah, itu dari mesin ya, performanya mantap banget. Nah, terus kelebihan yang selanjutnya adalah nih, di sini di dashboard sini ada casannya ya. Ada casannya buat temen-temen yang perjalanan jauh terus bingung mau, terus HP-nya lowbat, mati gitu. Jadi tinggal bawa casan aja, tinggal ngecas di situ. Jadi keren lah, keren banget ya. Vario 125 New ini keren, paling keren di kelasnya ya. Jadi udah nggak ada yang ngelawan ini Vario 125 ini. Merek-merek lain nggak ada yang ngelawan lah. Dari segi inovasi, tampilan, terus desain gitu. Itu kalah jauh sama Vario ini. Nah, terus kelebihan yang selanjutnya adalah suku cadang yang terjangkau ya, dan spare partnya ada di mana-mana. Jadi teman-teman nggak kesulitan ya. Misalkan ada part yang rusak atau apa, itu semua bengkel sudah menyediakan ya. Mau di bengkel biasa apalagi di dealer itu sudah ada ya. Spare partnya ada, jangan khawatir kesulitan mencari spare part. Nah, itu dia. Nah, yang namanya motor ya, di balik kelebihan itu ada kekurangan ya.
Nah, jadi untuk kekurangan di Vario 125 ini adalah yang pertama adalah dek depan tuh sempit ya, dek tengah tuh sempit ya. Jadi kalau buat bawa beras itu jangan deh, itu ntar malah megar-megar body-bodinya ya, apa namanya, kayak semacam jepitan atau kancing-kancing itu bisa megar ya. Ya mungkin karena dipaksa gitu ya, dipaksa beban berat ya, karena sempit dek tengahnya itu. Nah, terus kekurangan yang selanjutnya itu adalah ini yang viral ya, rangka underbondnya yang tipis, tidak sesuai dengan spesifikasi batangan otomotif ya. Jadi motor Vario sekarang ini yang 125 nih ya, Vario 125 ini rangkanya sepertinya dikurangin speknya ya, dari kualitas besi sampai catnya itu dikurangin. Itu dia tuh kekurangannya itu ya, tapi mudah-mudahan untuk produksi selanjutnya diperbaiki lagi lah, kayak rangka-rangka zaman dulu gitu ya, yang kuat, yang keker gitu. Nah, terus kekurangan yang selanjutnya lagi adalah dengkul mentok nih. Buat orang-orang yang tinggi badannya udah pasti dengkulnya mentok ya, kalau nggak ntar naik motor ngangkang gitu kakinya. Ya karena dek sempit itu ya. Tapi itu nggak apa-apa sih, nggak ngaruh ya. Jadi nggak apa-apa, nggak ngaruh ya. Kalau orang tinggi juga tetap pantas kok make Vario 125 itu, keren ya, pantas ya. Yang kelihatan biasa-biasa aja jadi ke bawah keren gitu ya, mau orang gede mau orang kecil ya sama aja gitu, keren ke bawah gitu. Nah, terus kekurangan yang selanjutnya itu adalah CVT, cepet gredek-gredek, area CVT itu ya. Jadi setelah kita cek ya, kita apa namanya, kita lihat-lihat ya, kita pantau gitu, ternyata yang bagian cepet gredek-gredek itu adalah bearing puli yang haus. Nah, jadi teman-teman nih, sepertinya ini hanya dugaan ya, hanya dugaan. Pas waktu servis di dealer ya, kan servis CVT itu kan disemprot ya, dikasih bensin, disemprot, dibersihin ya di bagian kampas ganda tuh. Jadi letak dari bearing puli itu ada di dalam kampas ganda ya, di dalam tuh, di dalam puli gitu ya. Nah, itu disiram bensin namun dia tidak dikasih grease lagi. Nah, itulah yang bikin cepet bunyi getaran ya, karena pelumasnya habis. Itu rata-rata di situ ya. Kita banyak nih kejadian-kejadian Vario itu ya emang di bearing pulinya cepet habis, cepet aus ya. Karena itu kemungkinan itu kan ya, kemungkinan ya, yaitu servis di dealer atau di bengkel hanya dibersihkan saja tapi lupa dikasih grease lagi gitu ya. Nah, sebetulnya itu sih, tapi itu mah bukan kekurangan ya sebetulnya, karena ya apalah, nggak tahulah, pokoknya itulah. Ya oke ya, untuk video kali ini terkait kelebihan kekurangan di Vario 125 terbaru 2023 sampai di sini dulu. Sekiranya ada kata-kata yang salah atau yang nggak enak didengar buat teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.